Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai hadis yang ke-34. Hadis ke-34 hadis yang dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Jadi barang siapa yang melihat dari kalian, siapa yang melihat dari kalian, siapa yang mengetahui, bisa juga mengetahui dari kalian kemungkaran, ya, kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaknya kita merubah kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu. Ini wajib, fal yughayyirhu. Wajib kita mencegah. Ya. Jadi wajib mencegah atau merubah kemungkaran itu. Dan ini apa? Dan ini sesuai perintah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran disebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Hendaknya ada dari kalian sekelompok kaum, sekelompok umat, satu umat yang apa? Selalu menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan, mengajak dan memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Jadi ini sudah dalil dari Al-Quran, nas dari Al-Quran. Bahasanya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau umpama hadis disebutkan dalam hadis itu bahasanya apa? Rasulullah bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aula ya'ummanna kum bi'adzabikumullah bi'adzabin min indi, atau Allah meratakan kepada kalian dengan sebuah siksaan. Jadi ada pilihannya, amar ma'ruf nahi munkar atau meratanya siksaan. Jadi disebutkan dalam hadis lain bahasanya, ketika idza dal fasadu fi ummati, ketika kerusakan sudah terang-terangan, ya, terang-terangan Allah meratakan dengan siksaan. Maka disebutkan di situ, ama fi nasin salihun, apakah di situ enggak ada orang saleh ya Rasul, sampai Allah meratakan siksaan itu? Ketika Allah menurunkan kemungkaran kepada sebab suatu meratakan siksaan dengan sebab kemungkaran. Asabahum ma'asaban nas. Siksaan itu, azab itu menimpa mereka orang yang saleh juga, sebagaimana menimpa kepada orang yang lain yang tidak saleh, yang berbuat kemungkaran juga akan terkena. Inilah bahayanya kemungkaran. Jadi semuanya kena. Jadi apa? Ketika kita melihat kemungkaran, hendaknya kita mencegah, merubahnya. Fal yughayyirhu biyadihi, maka apa? Maka hendaknya kita merubah dengan tangan kita. Kita rubah dengan tangan kita.
Seperti contoh, ketika kita melihat orang mabok-mabokan, ya, kita melihat orang mabok-mabokan, kita datangi, samperin, kita datangin, langsung pecah botolnya, kita pecah botolnya, tempat minumnya kita ubah. Umpama kita berani gitu, walaupun mereka rame-rame, ya, datangi. Kenapa? Sudah kewajiban ketika kita melihat kemungkaran atau mengetahui kemungkaran, kita harus mencegah. Fa'ilam yastati, umpama kita tidak mampu apa? Khawatir kalau kita mencegah, saya sendirian, mereka banyak, wah nanti saya dihajar habis-habisan oleh mereka. Jadi apa? Jadi kita fabilisani, dengan ucapan saja. Ucapan bisa nggak minum minuman lagi, kan ini nggak boleh dalam Islam, kita sampaikan. Kalau umpama kita mengingatkan halus, kalau dengan keras seenaknya. Yang mana yang bagus, apa dengan keras penyampaian atau dengan lemah lembut. Tapi kalau umpama lisan yang kebanyakan pasti dengan lemah lembut itu, ya. Atau kita minta tolong orang, bisa nggak antum bilang kepada mereka untuk tidak minum minuman lagi. Jadi kalau kita tidak mampu, hendaknya kita apa? Kita memerintah. Jadi nggak apa-apa. Ketika kita tidak mampu itu kita apa? Kita minta bantuan orang agar orang itu yang mencegah, nggak apa-apa. Terus fa'illam yastati, tadi dengan tangan kita nggak bisa, tapi di sana dengan lisan kita mengingatkan tadi, ya, mengingatkan ucapan, ya. Fabi qalbi, apa? Dengan hati kita. Jadi ada tingkatannya, dengan tangan langsung, dengan ucapan, dengan lisan kita, dan terakhir tingkatannya apa? Tingkatannya adalah hati, terakhir hati, ya, hati. Jadi apa? Tapi ingat, hati ini bahaya kalau kita, apa bahayanya? Ya berarti tanda lemahnya iman kita itu. Kalau hati gimana dengan cara ma'ruf hati itu, amar ma'ruf nahi mungkar hati itu? Amar ma'ruf nahi mungkar hati itu cukup dengan apa? Dengan tidak suka kemungkaran itu. Jadi kemungkaran ini, ya, kemungkaran itu bisa jadi seperti meninggalkan kewajiban itu, ya. Nah, itu. Meninggalkan kewajiban itu termasuk kemungkaran. Melakukan sesuatu yang haram itu juga kemungkaran. Yang haram itu kan dosa, baik dosa kecil maupun besar, itu tetap apa? Termasuk termasuk kemungkaran, ya. Seperti orang tidak sholat, ya. Kalau bisa kita yuk diajak sholat. Makanya seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali itu apa? Bukan Imam Ghazali tapi Syekh Al-Ghazali itu, Ahmad Al-Ghazali itu, ketika ditanya bagaimana hukumnya orang tidak sholat, hukumnya tidak sholat, kamu pegang tangannya, tuntun dia ke masjid, itu baru yang benar. Bagus ini, ya, bagus. Itu. Jadi wadzalika at'aful iman. Tapi kalau kita cukup dengan benci dengan hati, amar ma'ruf nahi mungkar ini, amar ma'rufnya cukup dengan hati, nahi mungkarin dengan hati, wadzalika at'aful iman. Tapi apa? Itu adalah iman yang lemah, ya. Bahkan dalam riwayat lain tidak ada yang lebih kecil dari itu lagi, ya. Tidak ada yang lebih kecil dari itu dalam riwayat lain. Makanya dari hadis ini disebutkan, diambil pelajaran juga, ya, bahwasanya tidak
ada keingkaran hati seorang muslim. Tanda imannya tidak ada dari hatinya. Tidak ada. Ini bisa apa? Bisa dilihat di karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang menjelaskan hadis ini. Itu. Jadi bahkan Imam Ibnu Mas'ud menyebutkan binasalah seseorang yang mana hatinya itu tidak tahu kemungkaran dan tidak tahu kemungkaran dan ma'ruf, kebaikan. Jadi lihat kemungkaran biasa aja, kebaikan biasa aja. Ini bahaya. Jadi itu saja untuk santri-santri kemaskur. Singkat saja ya. Ini pelajaran via online dan mohon dicatat walaupun sedikit. Sebenarnya sangat panjang mengenai hadis ini. Ya, sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.